pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi ya. Pagi, Pak. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik ya, luar biasa ya. Baik. Anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar fisika ya. Ada baiknya sebelum mulai pelajaran kegiatan hari ini, kita mulai dengan doa terlebih dahulu ya. Untuk doa pembukaan, silakan kepada Sanis, Bapak persilahkan. Ya. Saya akan memimpin doa secara Kristen yang beragama lain harap menyesuaikan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya, amin. Amin, terima kasih Sanis. Baik anak-anak semua, untuk memacu semangat kita di pagi hari ini, coba speakernya diaktifkan, kita salam Tarakanita dulu ya. Silakan di... Baik ya, kita mulai ya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Baik ya. Anak-anak semuanya, ini adalah pertemuan kedua di Fluida Dinamis ya. Kita akan masuk ke namanya azas Bernoulli ya, di kelas 11 IPA. Nah, sebelumnya Bapak akan menyampaikan dulu persepsi, artinya Bapak akan menguji dulu kepada kalian semua tentang materi yang minggu lalu gitu ya, tentang azas kontinuitas. Jadi kalau ada 3 pipa seperti ini dengan kecepatan tertentu, dengan luas yang berbeda juga, pertanyaan Bapak, kira-kira pipa mana nih yang memiliki kecepatan yang lebih besar? Silakan. Ada yang bisa? Saya, Pak. Wah, langsung ya. Siapa tadi nak? Resain aja. Gabriel, Pak. Oh, Gabriel langsung ngomong ya, nggak apa-apa. Silakan Gabriel. Yang di B, Pak. Kenapa alasannya Gabriel mengatakan di B? Tidak besar. Semakin kecil luasnya itu semakin cepat, Pak. Kecepatannya, Pak. Oh ya, kalau yang C sama A besarnya mana? Kalau yang C sama A itu yang apa yang lambat, Pak? Kalau yang C nomor 2, Pak. Oh, yang C nomor 2. Baik ya. Terima kasih ya Gabriel ya, luar biasa ya. Selanjutnya ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya tentang materi minggu lalu. Sudah oke ya? Oke, siap, dengan ngangguk-ngangguk ya. Baik, kita akan lanjutkan untuk materi hari ini ya. Anak-anak ya, sebelum kita masuk ke materinya, Bapak akan memberikan sedikit pertanyaan ya kepada kalian semuanya, yaitu tentang di sini ada gambar kereta melintas ya. Jadi di kereta melintas itu anak-anak kita tahu ada garis batas berdiri gitu ya. Nah, kalau seandainya tidak ada garis batas berdiri itu anak-anak ya, dan kita berdiri tidak ada ibaratnya aturannya ya, mengapa jika kita berdiri dekat dengan kereta yang sedang melintas, maka kita bisa ketarik ke arah kereta tersebut. Nah, ini kan kalau di Pulau Jawa itu viralnya itu fenomena didorong setan gitu ya istilahnya. Artinya dilarang untuk dekat-dekat kereta. Nah, ini kira-kira ada yang tahu tidak kenapa alasannya seperti ini? Ya, Pak. Oh, Owen mau mencoba, Owen. Oke, Owen, silakan Owen. Kalau menurut saya, karena kereta itu bergerak dengan kecepatan yang besar, sudah itu percepatannya juga besar, jadi ada gaya yang mendorong. Kalau di depan kereta itu kan ada angin, jadi mendorong angin tersebut, jadi anginnya kebuka buat jalan untuk kereta, terus anginnya kena ke kita, jadi kayak ketarik. Oke, baik Owen ya, terima kasih Owen ya analisisnya sampai ke angin ya. Angin juga fluida ya, jadi gas ya. Oke Owen ya, jadi karena kereta yang melintas dengan kecepatan tertentu dan percepatan tertentu gitu ya, sehingga ada ruang angin itu kita seakan-akan tertarik gitu kata Owen ya. Nah, tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu nanti kita akan belajar dengan problem based learning, yaitu berbasis masalah. Bapak akan memberikan suatu permasalahan kalian semuanya. Nanti kalian secara kolaborasi atau nanti di breakout room akan bersama-sama melakukan suatu percobaan ya, yang mana percobaan ini nanti Bapak berikan LKPD, kalian berkolaborasi untuk menyelidiki beberapa tujuan pembelajaran di LKPD itu, sehingga nanti dengan proses itu mudah-mudahan nanti kalian bisa menjawab suatu permasalahan yang Bapak akan sampaikan tadi seperti itu ya. Namun anak-anak perlu diperhatikan di sini ya. Nanti Bapak secara prosesnya nanti Bapak akan menilai ya kerjasama dan tanggung jawab kalian. Jadi dimohon nanti benar-benar kalian semuanya bisa mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik, gitu ya.
Di sini juga nanti banyak manfaat atau penting kita belajar tentang azas Bernoulli ini. Kenapa anak-anak ya? Karena nanti dalam penerapannya azas Bernoulli sangat luas ya. Jadi kalau yang paling contoh, yang paling konkretnya saja nanti kayak alat penyemprot nyamuk itu, kemudian juga misalnya kalau kalian nyetrika itu menggunakan brand merek tertentu ya, dengan penyemprot itu juga menggunakan prinsip Bernoulli ini. Ada gaya angkat pesawat ya yang B.J. Habibie terkenal dengan itu, nanti kita analisis juga dengan azas Bernoulli ini. Nah, hari ini kita belajar konsep dasarnya azas Bernoulli seperti apa kayak gitu ya. Perhatikan pertanyaan Bapak. Anak-anak, kita tahu bersama ya bahwasanya ya air itu kan mengalirnya dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah ya. Nah, ketika air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah anak-anak ya. Nah, gambar Bapak ini mengilustrasikan ya ada suatu air pump ya, fluida air pump yang masuk melalui pipa dengan diameter tertentu ya, di mana air ini ya itu bisa naik menuju sampai ke kamar mandi ya anak ya, di lantai 2. Jadi yang seyogyanya air itu mengalir dari tempat tinggi ke rendah, ini dari tempat rendah ke tinggi. Nah, ini bagaimana bisa ini terjadi kan seperti itu? Ya, itu menjadi pertanyaan dasar Bapak. Masalah yang akan coba kita pecahkan di hari ini gitu ya. Jadi anak-anak, ini adalah konsep dasar tentang azas Bernoulli ya. Apakah benar-benar ya ketika di pipa yang besar itu ya, dengan kecepatan, kalau pipanya besar tadi sudah disampaikan ya oleh Gabriel ya, ketika pipanya besar, kecepatannya itu kecil, sehingga tekanannya itu besar, seperti gambar yang B itu ya. Ya, kemudian yang gambar B yang pipa besar ya, kalau yang pipa kecil, ketika luas permukaannya itu kecil, kecepatannya kan besar. Nah, tekanannya itu menjadi kecil. Nah, apakah ya, nanti lagi-lagi kita akan coba menguji juga ya, apakah benar ya hipotesis kita tentang azas Bernoulli ini gitu ya di awal gitu ya. Pak atur ada 2 kelompok, ada kelompok Newton dan kelompok Pascal ya. Nah, kelompok Newton dan Pascal ini anggotanya ya. Ada Jolin, Fresnelli, Alex Nico dan sebagainya. Kemudian juga kelompok Pascal juga ada Gabriel, Stefani, Owen, Zista, dan Giovanni dan Cecilia gitu ya. Pressure-nya tekanan ya, ini juga masukkan ke sini. Ditulis nanti data ini masukkan ke tabel gitu ya. Nah, Bapak kan sudah sampaikan untuk nanti bagi tugas kalau ada punya 2 laptop, satu orang yang share screen menguji ini, satu siswa mengisi LKPD di laptopnya, nanti kirim WA Bapak ya, via WA aja kirim ke Bapak datanya kalau sudah selesai LKPD-nya. Nah, teman-teman yang lainnya diskusi yang ada 2 orang yang mengolah datanya, ada juga 2 orang yang mencoba menjawab pertanyaan gitu. Tinggi 1, 0, tinggi keduanya berapa? 2,4. Ya, 2,4 ya. Speednya berapa? Speednya. Kecepatan pertama berapa? Berapa anak kecepatan pertama? IPA 1. 2,5. Tinggi yang kedua 2,4. Yang kedua 2,4. 2,4. Iya. Untuk Meter. tabel yang kedua. Iya, yang kedua. Kalau yang pertama 3. H1-nya 0 ya, H1 0. Makin cepat, tekanan makin kecil. Oke. Lanjut nomor 2, gimana pertanyaannya? Hampir sama. Hampir sama, oke bagus. Lanjut, kesimpulannya. Boleh, silakan. Kalau dari dari analisis kami, hubungan tekanan dengan kecepatan aliran pada pipa itu semakin besar kecepatan, semakin kecil tekanan. Oke, sebentar ya Gap ya. Untuk kelompok ini, Jolin, Moses dan lainnya gimana? Untuk pertanyaan pertama. Sama Pak jawabannya. Samanya bagaimana? Coba disampaikan. Kalau kami sih kami jawabnya gini. Jawaban kami ya. Jadi semakin besar tekanan pada pipa, maka kecepatannya juga akan berkurang dan sebaliknya. Oke, baik ya. Jadi anak-anak, itu yang pertama pertanyaan jawaban pertanyaan dari kelompok itu ya. Yang kedua, silakan, Gap. Berdasarkan analisis data, bagaimana persamaan Bernoulli menjelaskan peristiwa perpindahan fluida dari pipa pertama yang di bawah menuju pipa kedua di atas. Oke. Jadi dari analisis kami tadi, yang kiri itu yang di bawah kan, yang kanan yang di atas. Ya. Itu persamaannya hampir sama, selisihnya sedikit.
Selisihnya sedikit. Iya, Oke. sangat sedikit. Bisa dibilang sama lah, Pak. Kemudian kesimpulan, siapa yang bisa menyimpulkan percobaan kita hari ini? Kalau dari rumus sih, Pak, itu lumayan akurat, Pak. Walaupun kita analisis cuman begini-begini, cuman coba-coba gini, lumayan akurat, Pak. Lumayan Walaupun ada akurat selisih sedikit. hasilnya. Oke, itu yang pertama ya, kesimpulannya. Jadi semakin besar tekanannya, kecepatannya jadi semakin besar kecepatannya, tekanannya semakin kecil. Nah, pemecahan masalah yang tadi. Jadi bagaimana kira-kira kok bisa air pump itu naik ke lantai 2? Siapa yang bisa menjawab? Aku, Ya, silakan. karena tadi ada pressure-nya Pak dari bawah. Kan kalau pipa itu kan semakin lambat dia, tapi pressure-nya tuh makin tinggi. Jadi dia bisa mendorong air itu untuk naik gitu loh Pak, lambat ke atas. Nah, jadi kalau misalkan ada orang punya rumah 2 tingkat kayak di contoh tadi kan, itu airnya bakal kencang juga keluar karena tekanannya kan di bawah itu kan menekan dia supaya bisa ke atas. Oke, baik. Terima kasih ya Moses ya. Luar biasa ya jawabannya. Baik ya. Azas Bernoulli itu menyatakan tekanan fluida paling besar itu pada kelajuan alirnya paling kecil. Dan tekanan paling kecil itu pada bagian kelajuan air yang paling besar. Gitu ya. Nah, ini formulasinya ya. Yang tadi sudah kalian coba dianalisis data ya. Sebenarnya itu didapatkan hasilnya itu konstan anak-anak ya. Nilai P1 plus setengah rho V 1 kuadrat plus rho GH1 itu konstan sebenarnya gitu ya. Nah, tapi tadi kalian dapatkan hasilnya hampir mendekati, ya wajar, kita kan virtual lab. Mungkin ada kesalahan teknis dalam menggeser penggarisnya dan sebagainya gitu ya. Semakin besar tekanan pada fluida, maka kecepatan alirannya akan semakin kecil. Dan sebaliknya. Kemudian untuk yang menyelidiki hubungan tekanan, energi kinetik, itu menggunakan persamaan Bernoulli, yang hasilnya kita dapatkan hampir sama. Oke. Atau Baik. konstan. Ya, terima kasih ya Owen ya. Tepuk tangan dulu untuk Owen. Walaupun nggak kelihatan, luar biasa ya. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita yang include dengan kesimpulan percobaan dan ditambah tadi Moses juga sudah menyampaikan ya Moses ya bagaimana air itu bisa naik ke lantai 2 itu juga merupakan proses pembelajaran kita hari ini ternyata adanya perbedaan pressure atau perbedaan tekanan itu sehingga membuat fluida itu naik gitu ya dari tempat tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah itu juga merupakan solusinya gitu ya. Untuk percobaan virtual lab kali ini yang mendapatkan kolaborasi dan juga hasil yang sudah mendekati ini adalah Pascal ya, kelompok Pascal. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Pascal, luar biasa ya dalam prosesnya. Untuk kelompok Newton nggak apa-apa ya, sudah bagus juga ya. Nah, anak-anak kita akan lakukan evaluasi sebentar ya. Kita akan masuk ke kuisis ya. Wow, Cecilia Jovita, seru ya. Amar Anandatri, Cecilia Jolin dan sebagainya ya. Tepuk tangan untuk Anandatri ya. Oke, luar biasa. Untuk ini Pak, kita jadi bisa tahu kalau virtual lab ini juga ada hubungannya dengan rumus yang kita mau coba ini Pak. Jadi bisa tahu buktinya gitu Pak. Oh, berarti kontekstualnya ya, belajar ini Buktian, ya. Pak. Baik anak-anak, itu saja proses pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua, luar biasa. Bapak sangat mengucapkan terima kasih banyak ya. Kita akan coba nanti minggu depan kita akan belajar tentang teorema Torricelli ya untuk pertemuan yang ketiga ya di siklus ketiga. Jadi kita tutup dulu dengan doa ya. Amin. Terima kasih ya Krisnelli, anak semuanya. Sebelum Bapak tutup, coba kita sebutkan salam Tarkanita dulu ya. Aktifkan dulu suaranya semua, speakernya. Kita sebelum tutup ya. Salam Tarkanita. Satu semangat. Yes. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Sampai jumpa. Tetap sehat selalu nak ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Walaupun pandemi kita sudah agak melandai, tetap kita harus prokes gitu ya. Sampai jumpa. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Boleh izin live ya. Terima kasih banyak.